Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali berkumpul dengan teman-teman semuanya. Senang sekali berkumpul dengan kaum muda di tempat ini. Dan terima kasih buat kepercayaannya. Saya sudah diizinkan kembali untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, sehingga kami hingga detik ini boleh berkumpul bersama menikmati kehadiran. Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Untuk pemberitaan firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, bahwa kami untuk boleh mengerti isi hati-Mu dalam hidup kami, agar hidup kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya sangat senang bisa melayani anak-anak muda di tempat ini. Karena satu kerinduan saya juga supaya kita boleh bertumbuh bersama. Nah, jadi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Itu tentang pembenaran karena iman. Jadi topik kita kali ini yaitu tentang pembenaran karena iman. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena menurut saya ini adalah yang dibutuhkan untuk anak-anak muda saat ini. Karena apa? Karena anak-anak muda banyak yang gelisah takut dan cemas terhadap masa depannya, terhadap sesuatu hal yang mungkin dia nggak lihat, jadi dia takut gitu. Nah, jadi siapa sih yang nggak tahu apa arti iman? Saya percaya semua orang Kristen pasti tahu apa itu iman. Iman itu adalah mempercayai sesuatu hal yang belum terjadi. Jadi iman itu adalah dasar dari sebuah kepercayaan. Percaya tanpa iman, kepercayaan kita tidak akan bisa melihat janji-janji Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Nah, Tuhan pasti akan berikan nilai-nilai A+. Tuhan pasti akan berikan nilai-nilai tambahan buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Jadi hasil-hasil yang akan diterima oleh orang-orang yang hidup dalam iman akan kita lihat. Jadi pembahasan kita kali ini adalah apa hasil dari orang-orang yang hidup yang dibenarkan oleh iman, kepercayaan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa hasilnya? Kita buka dalam Roma 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Di sana judul perikopnya adalah hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kita berhenti di sini. Jadi poin penting yang mau saya sampaikan yang pertama adalah hidup yang dibenarkan karena iman. Kita akan melihat hasilnya di ayat yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ketahui banyak orang Kristen tidak sedikit, khususnya di kalangan anak-anak muda yang hidupnya penuh dengan kegelisahan. Tidak percaya kepada Tuhan, sehingga hidupnya nggak damai sejahtera. Dia nggak tenang menghadapi semua hal di depannya. Jadi kita akan melihat bahwa ketika kita hidup mempercayai Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan damai sejahtera bagi kita semuanya. Amin. Tuhan pasti akan memberikan damai sejahtera. Jadi ketika kita hidup dalam damai sejahtera, pasti kita akan tenang. Di tengah-tengah situasi apapun kita pasti tenang. Karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Suatu kali saya pernah dalam sebuah pergumulan yang membuat saya lemah, Dan akhirnya saya tidak mendapatkan ketenangan. Saya tidak damai, Hati saya gelisah, saya cemas dan takut tentang kedepannya gimana. Jadi waktu itu saya berdoa, tapi waktu saya ada di tengah-tengah masalah, saya tidak mendapatkan ketenangan. Waktu itu saya pergi mencari dunia luar, Saya pergi cari keramaian, saya menyendiri, saya nggak dapati ketenangan juga. Terus saya ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Waktu itu saya
masuk kamar, saya berdoa. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan Yesus, ampuni aku kalau misalnya selama ini aku terlalu banyak tuntutan. Kalau selama ini aku banyak mintanya sama Tuhan, sedangkan pertumbuhan rohaniku tidak diperhatikan. Jadi ketika saya ngomong kayak gitu, seperti itu ke Tuhan, saya diingatkan, kamu tidak usah takut. Karena aku loh Bapamu, dan aku ini, dan engkau adalah anakku. Jadi Tuhan itu, jadi ketika saya berdoa, saya sadar, ngapain saya harus takut? Toh juga Tuhan itu adalah Bapakku, dan aku adalah anaknya. Di mana-mana Bapak yang memperhatikan keperluan anak, bukan anak yang memperhatikan keperluan Bapak. Contohnya seperti ayah kita di rumah masing-masing. Saya percaya kita semua punya ayah. Mereka pasti memperdulikan keperluan kita, memperhatikan keperluan kita. Begitupun juga dengan Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Jadi waktu itu saya sadar, kenapa aku harus takut? Akhirnya saya mendapatkan ketenangan. Yang tadinya saya drop sampai sakit karena kegelisahan yang begitu mendalam. Akhirnya ketika saya meminta pertolongan Tuhan, Tuhan memampukan saya untuk kuat di dalam Tuhan. Saya mendapatkan ketenangan dan di situ saya mendapatkan kekuatan baru. Artinya apa teman-teman? Ketika kita punya masalah, larinya jangan ke manusia atau jangan ke dunia luar, tapi pandanglah Tuhan, carilah Tuhan. Tapi ingat teman-teman, dengan kita mencari Tuhan, dengan kita hidup dalam Tuhan, jangan untuk mendapatkan berkat. Di saat saya berdoa, saya minta ampun ke Tuhan. Tuhan, saya selama ini banyak minta sama Tuhan, sedangkan pertumbuhan rohani saya tidak perhatikan. Gitu. Jadi waktu saya minta ketenangan, Tuhan berikan ketenangan, Tuhan berikan kekuatan. Kita buka dalam Yohanes 14 ayat ke-27. Di sana dikatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di saat itu saya sadar, ternyata memang benar firman Tuhan itu iya dan amin teman-teman. Di saat saya gelisah, di saat saya tidak tenang gitu ya, di saat saya tidak mendapatkan damai sejahtera, saya mencari dunia luar, saya nggak mendapatkan ketenangan. Tapi ketika saya meminta pertolongan ke Tuhan, saya mendapat kekuatan baru. Di saat dunia tidak bisa memberikan ketenangan bagi saya. Artinya apa teman-teman? Saya tadi sudah sampaikan, ketika punya masalah, carilah Tuhan, jangan cari manusia. Ya, kebiasaan kita mungkin yang ketika punya masalah itu lari ke teman, lari ke orang lah pokoknya. Tapi coba kita belajar untuk berlindung kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Amin. Kita lihat poin yang kedua dalam Roma 5 ayat yang kedua. Sana dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi poin kedua yang mau saya sampaikan adalah hidup dalam kasih karunia. Ya, tanpa kasih karunia pasti tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Saya mau sampaikan ini teman-teman. Dalam Yohanes 3 ayat 16 Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita garis bawahi teman-teman. Setiap orang yang percaya tidak akan binasa. Bukankah firman Tuhan juga bilang dalam Ibrani, tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Ketika saya berdoa tadi teman-teman, seperti yang saya sudah ceritakan, saya berpikir, kenapa selama ini saya selalu minta berkat dan berkat, tapi saya tidak mencari perkenanan Tuhan. Jadi teman-teman, mari kita belajar untuk mencari dan mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah berkenan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Tapi kita jangan mengecohkan pikiran kita. Kita datang ke Tuhan, kita cari Tuhan supaya diberkati. Tapi kita harus punya motivasi yang benar. Karena tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Definisi sukses yang sesungguhnya teman-teman, bukan ketika kita bisa meraih apa yang kita inginkan dalam hidup kita, tapi bisa meraih apa
tujuan hidup kita, Tuhan yang tahu. Poin yang kedua tadi memperoleh kasih karunia, yaitu menerima keselamatan yang kekal. Dan saya percaya kalau orang-orang yang percaya dalam Tuhan pasti akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Khususnya di kalangan anak-anak muda, jangan takut terhadap apapun juga, khususnya tentang masa depan kita. Firman Tuhan ya dan amin. Ini sudah sangat familiar sekali kita dengar. Jadi di depan saya ini ada handphone, atau katakanlah benda-benda yang ada di sekeliling kita. Saya contohkan handphone. Seorang pencipta handphone gak akan mungkin ciptain handphone ini karena iseng-isengan. Dia gak akan mungkin merancangkan sesuatu tanpa ada sebuah tujuan. Dia gak akan mungkin ngomong kayak gini, aku mau ciptain handphone deh, entah untuk apa nanti handphone ini digunain manusia, terserah manusia aja tujuan handphone ini mau digunain buat apa. Saya percaya seorang pencipta handphone itu dia nggak akan ngomong seperti itu, tapi dia pasti udah tentuin dari awal tujuan handphone ini diciptain buat apa. Begitupun juga dengan Tuhan. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman, siapa pencipta kita semua? Siapa pencipta saudara-saudara dan saya? Tuhan Yesus. Dialah yang menciptakan kita. Jadi maksud saya apa? Hanya Tuhanlah yang tahu tujuan hidup kita. Oleh sebab itu teman-teman, ketika kita pulang dari tempat ini, datanglah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang ke Tuhan, bilang ke Tuhan, Tuhan ampuni kalau misalnya selama ini aku terlalu banyak nuntut, kalau selama ini aku terlalu banyak minta sama Tuhan sehingga pertumbuhan rohaniku tidak memperhatikan. Jadi teman-teman tanya ke Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Ketika kita berseru pasti Tuhan akan menjawab. Dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga dikatakan, berserulah maka aku akan menjawab. Aku akan memberitakan hal-hal yang tidak engkau ketahui. Kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, tanyakan ke Tuhan. Tuhan pasti gak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan menuntun kita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan pasti akan membela kita. Mungkin prosesnya beda-beda dan prosesnya lama, tapi percayalah teman-teman, sebuah proses itu alatnya Tuhan, caranya Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dalam kelemahan kita semua. Ketika kita mengerti tujuan hidup kita, ketika kita bisa nangkap apa yang Tuhan mau untuk kita boleh kerjakan untuk guna hormat kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti akan disenangkan. Saya percaya ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan, Tuhan juga akan menjamin kita. Tuhan juga pasti akan jamin masa depan kita. Jadi anak-anak muda di tempat ini jangan pernah takut tentang masa depan kita. Saya juga belajar, kita sama-sama belajar untuk tidak takut dan tidak ragu akan kuasa Tuhan. Tapi kita belajar percaya dan belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam Amsal yang ketiga, Amsal 23, ayat yang ke-17 dan 18. Amsal yang ke-23 ayat 17 dan 18. Kita baca ayat 18 terlebih dahulu teman-teman. Di sana dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang menjadi pertanyaan saya, untuk siapakah ayat ini diperuntukkan? Saya mau kasih tahu teman-teman, ayat 18 ini ada karena adanya ayat yang 17. Di sana dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Baru muncul ayat yang 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Takut akan Tuhan senantiasa. Kita belajar untuk takut akan Tuhan. Kita belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita belajar ketika kita mendengarkan firman Tuhan di mimbar atau dimanapun kita berada. Kita belajar untuk mengimani firman Tuhan itu dan belajar untuk mempraktekannya. Ketika kita sudah tangkap tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita pasti gak akan takut. Kenapa? Karena kita terus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Amin. Bagian yang ketiga yang mau saya sampaikan dalam Roma 5 ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya. Coba teman-teman bayangin, kita malah
lihat juga dalam kesengsaraan kita. Gimana sih rasanya ketika kita dihadapkan dalam berbagai-bagai persoalan, ketika kita berada dalam kesesakan yang begitu mendalam, tapi kita memiliki keputusan untuk tetap bermegah, untuk tetap percaya. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan, karena kita yang belajar untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Ketika kita bisa bermegah dalam pengharapan, kita pasti akan kuat menghadapi tantangan. Kita pasti akan kuat menghadapi tantangan. Ketika mungkin kita dalam berbagai-bagai proses yang membuat kita lemah, tapi kita sanggup bilang, Tuhan, aku ini anakku dan Engkau adalah Bapakku. Engkau tahu yang terbaik bagiku dan aku tahu Engkau adalah Allah yang sangat suka menepati janji. Jadi aku tidak akan takut, aku akan tenang karena Tuhan besertaku. Amin. Tuhan beserta kita. Taruhlah harapan kita kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Seperti cerita saya yang tadi, ketika saya menaruh harapan saya kepada manusia yang saya pikir saya akan tenang ketika berada di tengah-tengah mereka, tapi ternyata tidak. Malah sebaliknya, saya mendapatkan ketenangan ketika saya mencari hadirat Tuhan. Saya mendapatkan kekuatan. Di situ saya sadar, Tuhan ampuni saya kalau selama ini saya banyak tuntut Tuhan. Saya selalu banyak minta. Saya terus kejar berkat-berkat, tetapi tidak mengejar perkenanan Tuhan. Kita akan kuat menghadapi tantangan dan kita tidak akan takut bahaya. Amin. Kita tidak akan takut bahaya. Dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Aku tidak akan takut bahaya karena Engkau besertaku. Kita sadar kita miliknya siapa. Kita sadar kita kepunyaannya siapa. Maukah kita hari ini masih tetap mengambil keputusan untuk meragukan kuasa Tuhan? Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan, karena Tuhan terlebih besar dari apapun yang ada di bumi. Jadi kita tidak perlu untuk takut tentang apapun juga. Kita akan tenang. Karena apa? Karena Tuhan yang memampukan kita. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Tujuan hidup kita ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, pulang dari tempat ini, minta imanmu dibangkitkan kembali. Mungkin di antara kita ada yang merasa lemah, ada yang merasa, aduh, aku gak mampu Tuhan. Aku gak mampu, aku pengen mengakhiri semuanya ini. Aku pengen keluar dari panggilanku. Aku pengen keluar dari panggilan Tuhan dalam hidupku. Tapi teman-teman, kita akan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membangkitkan iman kita kembali. Jangan terus-terus meminta berkat-berkat dan berkat. Karena Tuhan adalah Allah yang setia dan adil, yang akan memberkati, yang akan mengurapi, yang akan membuat setiap umat yang percaya kepadanya untuk tetap kuat dan tidak akan takut bahaya tentang apapun juga. Karena apa? Karena Amsal 3 ayat 16 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita jangan ketika punya masalah kita bilang ke Tuhan, mungkin gak Tuhan, mungkin gak Tuhan, mungkin gak. Tapi sekarang ketika mendengarkan firman Tuhan ini, kita rubah paradigma kita rubah pola pikir kita. Kita bilang, Tuhan pasti dan pasti. Karena kita percaya segenap hati ke Tuhan, tidak lagi mengandalkan pengertian kita sendiri. Amin. Teman-teman, ketika firman ini saya sampaikan, saya rindu kita semua untuk sama-sama belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Dan teman-teman, keputusan kembali ada di tangan teman-teman. Kita semua mau mempercayai Tuhan atau meragukan kuasa Tuhan. Kalau kita meragukan kuasa Tuhan, kita gak akan bisa lihat janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita tutup Alkitab kita. Saya mau berdoa buat teman-teman semuanya yang mungkin akhir-akhir ini iman kita mulai lemah, iman kita mulai goyah.
kita mulai meragukan kuasa Tuhan, kita mulai takut, mulai cemas, gelisah, dan membuat hidup kita hancur. Saya mau berdoa buat teman-teman semuanya. Kita angkat tangan kita. Saya berdoa buat teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur untuk firman yang telah disampaikan. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu Tuhan. Buat kami mengerti tujuan hidup kami di dunia ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat teman-teman kami yang ada di tempat ini, saudara-saudara hamba-Mu yang mungkin dalam berbagai masalah yang membuat mereka lemah. Tapi hari ini kami mau bersatu hati, kami berdoa, Tuhan berikan kembali kami iman, kepercayaan di dalam Engkau, bangkitkan iman kami, dan kami mulai hari ini mau mengejar perkenanan Tuhan, bukan berkat Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang akan senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Demikian firman yang dapat saya sampaikan. Kita berjuang untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan untuk mempercayai Tuhan. Amin. Haleluya.